Oke, kita mulai ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini, seperti yang saya sampaikan di grup, bahwa untuk malam ini kita akan bahas masalah VLOOKUP dan index match. Untuk datanya, itu teman-teman bisa akses di Firlanda pada tab yang ini ya. Jadi di pengolahan data di Excel itu di bawahnya di sini teman-teman bisa ambil datanya nanti di data pertemuan 9 dan ke-10. Ini untuk data yang kita gunakan hari ini. Jadi tidak keseluruhan data dari yang kemarin. Karena kalau yang dari data yang kemarin yang di contoh awal kita itu terlalu banyak. Jadi ini saya ambil untuk khusus unik setiap customer-nya seperti apa dari data pertemuan ke-9 dan ke-10. Nah, untuk itu saya balik lagi ke sini. Jadi untuk hari ini kita bahasnya VLOOKUP dan index match. Dan untuk VLOOKUP itu sendiri biasanya kadang-kadang itu teman-teman pakainya juga pakai HLOOKUP. Tapi kalau bedanya, kalau VLOOKUP itu teman-teman cari sesuatu nilai atau suatu kata gampangannya gitu yang sesuai secara vertikal V-nya. Kalau HLOOKUP nanti secara horizontal, tapi yang sering terpakai itu adalah yang VLOOKUP. Jadi saya bahas yang VLOOKUP aja. Terus pengganti dari VLOOKUP itu nanti itu kita bisa pakai perpaduan dari indeks sama match. Indeks sama match itu seperti apa? Nanti kita bahas. Untuk yang pertama, kita bahas dulu masalah VLOOKUP itu apa. Nah, VLOOKUP itu biasanya kita gunakan untuk mencocokkan nilai data dalam tabel atau rentang lain menurut baris dengan sebuah nilai kunci yang spesifik. Jadi misalkan kita nanti mencari eh, nilainya dari profit dari customer A. Jadi kita langsung mencari, oh si A ini berapa sih profitnya? Dengan kita tidak tahu A itu berada pada baris keberapa. Jadi kita tidak mencari A itu di baris keberapa, tapi kita mencarinya pakai VLOOKUP ini. Jadi VLOOKUP ini kita cari lookup value atau nilai yang kita cari, atau yang tadi kita mau cari profitnya si A, berarti lookup value-nya adalah kita cari si A-nya, terus tabel array itu adalah berisi kolom nilai tempat yang ingin dicari. Jadi ini perkiraan nilainya kita itu di kolom keberapa saja. Jadi nanti untuk bentuk tabel array-nya ini bisa saja terdiri dari beberapa tabel atau beberapa kolom. Gampangnya gitu. Jadi biasanya kan satu tabel itu tidak hanya berisi satu kolom saja. Maka untuk tabel array ini itu adalah rentang dari baris ke 1 sampai dengan kolom ke N pada baris ke M misalkan gitu. Nah, terus kolom indeks num ini adalah berisi nomor kolom dari rentang yang berisi nilai yang akan dikembalikan atau yang terpanggil. Jadi misal tadi kita cari profit dari customer A. Maka di lookup value kita berinya adalah si nilai A atau customer A, nama dari customer A. Terus kolom indeks ini itu merupakan nomor kolom yang berisi profit. Terus rank lookup-nya ini isinya adalah true atau false. Kalau true, itu pencarian yang sama persis atau mendekati. Tapi kalau yang false, pencariannya harus sama persis
Dan yang sering kita gunakan itu adalah yang false untuk rank lookup-nya. Pada rank lookup ini, teman-teman nanti bisa gunakan true atau false, atau bisa saja menggunakan 1 atau 0. 1 itu mewakili true, 0 itu mewakili yang false. Dan nanti kita pakai biasanya yang false, yang 0. Jadi boleh teman-teman tuliskan false atau boleh dituliskan 0 untuk yang di rank lookup. Jadi isinya VLOOKUP ini nanti adalah lookup value atau nilai yang kalian cari. Terus tabel array-nya adalah rentang dari tabelnya, dari berapa sampai ke berapa kolomnya. Terus kolom indeksnya itu adalah nomor kolom dari tempat yang ingin dikembalikan nilainya. Kalau tadi profit berarti si profit itu ada di kolom nomor berapa. Terus rank lookup-nya itu adalah kita mendefinisikan si lookup value-nya harus sama persis atau boleh mendekati. Tapi biasanya harus yang sama persis biasanya. Nah, untuk VLOOKUP sendiri, di tabel array itu nanti yang ada di paling sebelah kiri itu harus berisi salah satu dari nilai lookup value-nya. Untuk lebih gampangnya, kita langsung buka di Excel-nya. Jadi untuk teman-teman yang sudah bisa akses Excel-nya, bisa dibuka sekalian kita praktekkan bareng. Ya, jadi di tabel yang saya share tadi itu ada sudah saya bentuk dari kolom ke sebenarnya dari A, tapi karena ini saya lock, jadi kelihatannya dari kolom ke E sampai dengan kolom ini saya buat sampai di kolom Y dulu yang ada di data Excel yang saya share di kalian. Jadi di situ isinya adalah yang di kolom V itu saya sudah urutkan customer name-nya dari abjad A sampai abjad Y kalau tidak salah. Tapi untuk customer name yang ada di kolom G itu masih acak. Si apa namanya daftar abjadnya. Jadi misalkan gini, untuk VLOOKUP itu, misalkan yang di sini ya, saya nyarinya yang Aaron Smiling. Jadi Aaron Smiling ini saya pengen tahu nih, grade profitnya dari Aaron Smiling itu berapa? Apakah dia rugi? Apakah dia sedang? Ataukah dia tinggi? Ataupun dia rendah untuk grade profitnya? Untuk Aaron Bergman sama Hawkins itu sudah ketahuan bahwa grade profitnya rendah dan rugi. Tapi kalau saya pengen tahu nih, Aaron Smiling itu grade profitnya apa? Tanpa saya harus nge-scroll ke bawah seperti ini. Nah, langkah yang bisa teman-teman lakukan, kita pakai VLOOKUP. Dengan nilai yang kita cari adalah si customer name atas nama Aaron Smiling yang ini. Jadi yang di kolom V, saya pengen cari ini, Aaron Smiling ini grade profitnya berapa? Apakah dia rugi, sedang, rendah, atau tinggi? Karena kan kita tidak tahu nih, dari kolom G, Aaron Smiling itu ada di baris keberapa? Kita harus nyari satu-satu di kolom G ini untuk nyari Aaron Smiling kalau pakai manual. Tapi kalau pakai VLOOKUP, itu teman-teman bisa lakukan seperti yang tadi. Itu kita mulai dari sama dengan, terus kita tuliskan VLOOKUP. Ya, dari VLOOKUP ini, buka kurung. Kita kan cari tadi adalah untuk grade profitnya si Aaron Smiling. Berarti Aaron Smiling-nya ini kita klik.
Ini sebagai lookup value-nya. Jadi kita cari errand smiling dari tabel yang di sebelahnya, sebelah kiri kita. Itu langsung di sini kalau di tempat saya titik koma, nanti di tempat teman-teman yang lain bisa saja pakai koma atau sama dengan saya titik koma. Nah, tabel array-nya yang perlu diperhatikan di sini, tabel array yang paling kiri kolomnya yang kita blok itu adalah yang di customer name-nya atau yang sesuai dengan yang kita cari. Kalau misalkan yang kita cari atau lookup value-nya itu adalah gampangannya nomor, maka yang di blok paling kiri itu adalah yang nomor. Tapi karena di sini yang kita cari adalah si customer name, maka yang di blok pertama yang paling kiri itu adalah si customer name-nya. Si customer name sampai, jadi saya nggak pakai header-nya, saya langsung di baris kedua, customer name Muhammad ini, sampai dengan customer name yang paling terakhir. Jadi ringnya dari, kalau di sini dari G2 sampai dengan G796. Ini ringnya mau saya kunci dulu. Untuk yang G2-nya. Saya kunci dari G2 ini. Nah, sampainya di sini, karena sebenarnya bloknya kita, kan tadi kita nyarinya adalah profit ya. Nyarian di sini. Nah, di sini kita kan nyari profit. Grade profitnya dari Aaron Smiling. Profitnya tadi ada di sebelah mana? Grade profitnya ada di kolom ke S. Maka untuk yang tabel array-nya itu kita blok dari G2 sampai dengan di S796. Ini saya kunci juga. Kenapa saya kunci? Ini nanti biar waktu saya mau ngopi si fungsi yang di atasnya ke bawah, kalau klik 2 kali, itu dia tidak akan merubah tabel array-nya kita. Jadi tabel array-nya tetap stay dari G2 sampai ke S796. Nah, tabel array-nya sudah kita cari, atau sudah kita blok, habis itu kita titik koma, kita lanjutkan ke kolom indeksnya. Karena yang kita cari adalah di grade profit, maka kita hitung grade profit yang ada di kolom yang kita blok itu ada di kolom nomor berapa. Cara hitungnya, jadi dari sini, dari G ini kita hitung dia nomor 1. Jadi G, H, I, J. J ini berarti nomor 4, kolom keempat. K kolom kelima, L kolom ke-6, N kolom ke-7, O kolom ke-8, P kolom ke-9, terus Q kolom ke-10, R kolom ke-11, S kolom ke-12. Nah, karena kita butuhnya adalah grade profit, maka untuk yang di kolom index number itu kita isi 12. Dari customer name, dari kolom G ke kolom S, itu si kolom S ini ada di kolom nomor 12. Kolom G-nya nomor 1, H nomor 2, I nomor 3, J itu nomor 4, K kolom nomor 5, dan seterusnya sampai S itu nomor 12. Kita titik koma lagi. Nah, ring lookup-nya kita pakai yang false. Atau kita pakai 0. Lalu di enter. Maaf. Nah, ini kan kelihatan ya kalau salah. Oh, ternyata bukan 12 nih. Kalau 12 baliknya ke produk kontainer. Berarti harusnya di sini 13. Kita enter. Nah,
Jadi, ternyata untuk Aaron Smiling itu great profit-nya rugi. Sudah? Dari sini. Contoh lagi. Kalau saya mau cari nih, yang Arthur. Di sini kan sudah ketahuan nih, Arthur itu profitnya rendah. Ya, Arthur di sini kan kelihatan nih, profitnya Arthur itu rendah. Kita cari. Gampangannya yang di sini, Arthur masih di bawah ya. Nah, untuk yang Arthur ini, saya ke bawah, karena dia ada di sini. Nah, untuk Arthur Gainer tadi kan ya. Untuk Arthur Gainer, tadi kan ketahuan tuh, profitnya rendah. Nah, kita pakai VLOOKUP yang ini tadi. Jadi sama dengan VLOOKUP, buka kurung, Arthur Gainer, titik koma. Tadi kita mulai dari G2 sampai S7, berapa tadi? 769 kalau enggak salah. Oh, salah kebalik. 796. Ke 13 terus 0. Nah, ini kita dapatkan bahwa untuk VLOOKUP kita dapatkan untuk Arthur Gainer dapatnya juga rendah. Berarti ini sesuai dengan yang ini tadi, bahwa untuk Arthur Gainer di sini great profit-nya rendah. Jadi itu ya, untuk VLOOKUP, jadi teman-teman mencari nilai yang kalian cari, jadi great profit, misalkan great profit ini dari customer name Adam bla 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 ini, kalian tidak perlu nyari sampai ke bawah untuk mencari si Adam Belvance, tapi teman-teman cukup untuk mengetikkan dengan cara VLOOKUP ini tadi, terus kita cari, oh great profit ada di kolom ke-13 dari rank G2 sampai S796, langsung kita enter. Nah, ini juga berlaku kalau kita cari sales-nya. Misal kita cari sales-nya dari si Adrian Barton. Sales itu ada di kolom keberapa? Nah, sales ini ada di M. M ini kolom keberapa dari G? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita copy fungsi yang di sini tadi. Misalkan di Adrian Barton ya. Ini kan masih NA. Kenapa NA? Karena si nilai yang kita cari itu masih ke W. Bukan yang di Adrian Barton-nya. Jadi yang di W8 ini kita ganti ke V8. Terus kolom tabel array-nya tetap. Nah, karena tadi kita carinya yang sales. Sales itu ada di M. M ini berarti ada di kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi untuk kolom indeksnya yang awalnya tadi di great profit yang ada di kolom ke-13, ini kita ganti ke kolom ke-7 untuk salesnya. Untuk rank lookup-nya tetap 0. Nah, kalau diperhatikan di sini, oh ternyata Adrian Barton salesnya sebesar sekian. Kalau Aaron Bergman yang atas sendiri, ini tinggal kita copy yang di sini, kita pastekan yang atas. Kenapa kok langsung bisa dipaste? Karena fungsinya itu sama-sama ke V, sama ringnya sama-sama ke ring yang tadi, karena kita kunci. Yang berubah hanya si V2-nya sama V8.
Jadi langsung di copy paste bisa. Atau teman-teman klik 2 kali langsung bisa. Jadi kalau diklik 2 kali, ini tadi yang ada isinya cuma sampai Adrian Barton, maka untuk nilai dari sales, dari Aaron Bergman sampai dengan Adam Shillings, itu langsung ada isinya. Ini tanpa teman-teman mencari satu persatu di kolom M untuk sales masing-masing customer sesuai dengan namanya yang ada di kolom ke V. Ini untuk fungsinya dari VLOOKUP. Sampai sini dulu. Ada yang tanyakan? Atau cukup jelas? Oke, jika tidak ada tanggapan, saya anggap cukup jelas. Jadi untuk ini, misalnya ya, saya ganti. Sekarang saya ke slide selanjutnya. Yang di sini. Nah, pada saat kita cari VLOOKUP atau HLOOKUP, itu kadang-kadang kita akan mendapatkan nilai error. Atau kalau yang di sini, akan kita menemukan hasil dari NA. Itu menandakan bahwa nilai yang kita cari itu tidak ada. Karena value yang kita cari semacam ini, Yosefina Valari, kalau yang di sini contohnya, ternyata Yosefina Valari ini itu tidak ada dalam daftar customer name yang ada di tabel kita. Sehingga pada saat kita cari VLOOKUP pada tabel rank yang kita blok tadi, kita tidak akan menemukan nilai yang sama, nilai yang sesuai dengan pembandingnya yaitu Yosefina Valari tadi. Sehingga pada Excel-nya akan dimunculkan nilai NA atau error, nggak ada nilainya. Untuk mengatasi ini, jadi ini if error ini itu kayak semacam warning bahwa atau pemberitahuan kalau oh ternyata untuk nama yang dicari ini itu tidak ada di list, gampangannya gitu. Atau bisa saja teman-teman pakai pemberitahuan yang lain. Misal kalau yang di sini kan nama tidak ada. Kalau nggak gitu disampaikan bahwa oh ternyata yang Anda cari tidak ditemukan pada daftar, misalkan gitu. Jadi if error ini akan menampilkan nilai kalau kita mendapatkan NA, akan ditampilkan bukan NA-nya, tapi kita akan menampilkan pesan yang kita mau. Jika pas waktu kita cari VLOOKUP-nya, ketemunya NA. Jadi di sini untuk if error, value-nya atau rumusnya adalah sama dengan if error dalam kurung value atau nilainya dia, nilai yang NA ini, kalau yang NA kalau kita pakai VLOOKUP, berarti nanti kita pakai tuliskan VLOOKUP sesuai dengan yang tadi, VLOOKUP bla 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 sampai akhir, terus titik koma, value if error-nya apa. Jadi pesan yang mau ditampilkan apa. Misal ya, saya ke Excel tadi. Jadi misal untuk yang di Adrian Hen ini, saya ganti Adrian aja. Nah, misal saya ganti Adrian. Saya VLOOKUP nih di grade profit-nya. Jadi saya buat ini saya copy dulu ke sini. Nah, kalau saya copy langsung begini, ini kan VLOOKUP-nya sudah betul bahwa kita mencari
customer name atas nama Adrian pada kolom G sampai dengan kolom ke S, grade profitnya berapa? Ternyata pada saat kita cari dengan VLOOKUP, kita mendapatkan hasil bahwa dia NA. Karena si Adrian ini ternyata tidak ada di kolom G. Nama Adrian tidak ada di kolom G ini. Sehingga yang dikembalikan adalah NA atau tidak ada nilai. Nah, kalau kita menggunakan if error tadi, agar kita tidak mendapatkan nilai NA seperti ini saya copy dulu ya. Maka kita bisa lakukan sama dengan if error buka kurung value-nya tadi apa? Nah, value di sini kita pastekan yang fungsi VLOOKUP. Value error-nya adalah VLOOKUP dalam kurung kita cari si Adrian pada tabel yang tadi pada kolom ke-13 dengan false. Ini baru kita titik koma. Nah, value if error-nya apa? Atau kembalian, kalau kita menemukan, oh ternyata dia tidak ada nilainya, pesannya apa yang mau disampaikan? Nah, kalau yang di sini saya mau tuliskan adalah tidak ada data nama tersebut. Misalkan gitu, tidak ada data nama tersebut. Titik 2, kita tutup kurung. Nah, kalau yang tadi kan pas kita klik Adrian di sini, misalkan di sini saya tuliskan lagi Adrian, kita langsung ke VLOOKUP tanpa ada if error, kita nemunya NA. Tapi pada saat kita pakai dengan if error seperti ini tadi, maka kalau kita seperti yang di bawahnya, Adrian pasti akan nemu NA. Karena NA atau tidak ada nilai yang akan ditampilkan, maka dengan menggunakan fungsi if error, kita bisa menampilkan bukan NA, tapi sesuai dengan kata-kata yang kita tuliskan di bagian value yang tadi, di sebelahnya value yang di if error. Kalau yang tadi saya tuliskan adalah tidak ada data nama tersebut. Jadi misal di sini saya ganti di Amy Bixby, misalkan saya copy ke atas lagi. Nah, ini karena di Amy Bixby yang di kolom G ini ada, maka di sini tertuliskan rendah. Bukan kalimat tidak ada data nama tersebut. Tapi kalau misalkan saya ganti Amy Bixby yang di sini saya ganti jadi Tina misalkan. Nah, Tina kan juga ternyata nggak ada di customer name-nya. Maka yang keluar adalah tidak ada data nama tersebut. Jadi untuk if error ini itu sebagai alternatif buat teman-teman untuk tidak menampilkan NA di kalian. Oke, sambil nunggu azan di beberapa tempat, bisa coba sendiri teman-teman untuk yang menggunakan if error atau VLOOKUP-nya pada nama yang lain. Misalkan nama Alan Haynes atau Alexandro Safely atau di Alex Grayson. Misalkan. Kita tunggu 5 menit untuk menunggu azannya ya. Jadi silakan teman-teman coba dulu pada bagian grade profit.
Untuk beberapa nama yang lain, dapatnya apa? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi untuk if error itu tadi, jadi nanti untuk teman-teman mau seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kalian pengen menampilkan hasil dari pencarian VLOOKUP atau HLOOKUP atau pencarian yang lain selain VLOOKUP dan HLOOKUP agar tidak menampilkan nilai NA, maka teman-teman bisa memakai fasilitas atau menggunakan si fungsi if error ini. Karena NA itu dianggap error oleh Excel. Karena dia tidak bisa mendapatkan angka yang dimau atau nilai yang diinginkan. Karena tidak adanya data. Jadi untuk value if errornya ini silakan dikreasikan sendiri sesuai dengan apa yang ingin teman-teman tampilkan. Tapi value-nya di sini, kalau memang value-nya ini didapatkan dari hasil perhitungan, gampangannya gitu, maka si value-nya ini boleh dari perhitungan, rumusnya perhitungan. Atau kalau dari VLOOKUP atau HLOOKUP seperti yang tadi, maka bisa teman-teman pakai langsung if error dalam kurung VLOOKUP, terus buka kurung fungsinya VLOOKUP tadi seperti apa, bisa dituliskan di situ. Tapi kalau mau pakai if error di perhitungan sesuatu dari antar kolom, itu juga langsung silahkan dituliskan value-nya ini diganti dengan proses perhitungan yang kalian mau. Karena kadang-kadang waktu teman-teman mencari perhitungan di Excel, bisa saja hasil yang ditemukan pun error. Siapa tahu ada yang nyari pembagian 1 dibagi 0, itu kan juga tidak bisa ya. 1 bagi 0 kan tidak terdefinisi. Maka itu juga pasti dianggap error. Maka bisa kalian pakai if error, buka kurung, 1 dibagi 0, misalkan titik koma, value if errornya silakan diketikkan tanda. Kenapa tadi ada tanda petiknya? Tanda petik baru kalimat yang ingin disampaikan, tutup petik, tutup kurung. Karena kalau kita mau menuliskan kata-kata atau menampilkan kata dari value ini atau dari yang lain, kalau kita yang mengisinya manual kata-kata dari pure dari kita, bukan dari salah satu sel yang ada di Excel, maka teman-teman harus mengapit kata-kata itu pakai tanda petik. Ya. Jadi untuk di Excel, kata-kata tidak bisa langsung teman-teman pakai langsung kata di dalam fungsi. Karena kalau kata di dalam fungsi itu akan dianggap sebagai variabel. Jadi kalau mau dia adalah value yang ditampilkan berupa kata-kata, maka kata-kata yang kalian tampilkan atau kalian ketikkan, seperti yang saya contohkan tadi, silakan diberi tanda
petik. Nah, dari if error ini, saya lanjutkan ke fungsi match dan index. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, fungsi match dan index ini itu adalah salah satu alternatif kita untuk mengganti VLOOKUP. Tapi untuk match dan index, yang penggantinya VLOOKUP itu harus digabungkan keduanya. Kita tidak bisa memakai match aja atau index aja. Tapi kita harus menggabungkan match dan index. Karena fungsinya VLOOKUP itu semacam gabungan antara mereka berdua. Kalau hanya match aja kita tidak bisa atau index aja juga nggak bisa. Kenapa? Karena untuk fungsi match sendiri, fungsi ini hanya akan menampilkan posisi relatif item dalam array atau dalam tabelnya teman-teman tadi yang cocok dengan nilai yang kita cari itu ada di baris nomor berapa. Itu gunanya fungsi match. Jadi dia tidak akan menampilkan kata atau nilai yang berupa bukan letak ya. Jadi nilainya dia misalkan customer A umurnya 50 misalkan. Dia tidak akan menampilkan umur 50 tapi hanya akan menampilkan si customer A itu ada di baris nomor berapa. Itu fungsinya fungsi match. Jadi di sini untuk fungsi match, rumus yang digunakan adalah match look value, buka kurung look value. Nah, look value-nya sama seperti yang di VLOOKUP tadi, yaitu nilai yang akan dicari. Lookup array-nya adalah rentang data yang akan dicari. Terus match type-nya, itu kalau yang di sini ada 3 jenis. Kurang dari, atau persis sama lookup value, atau lebih besar dari lookup value. Jadi kalau semacam nanti lookup value-nya ini nanti teman-teman adalah berupa angka, maka si match type ini bisa kalian pilih salah satu dari 3. Boleh kita tuliskan 1, kalau si angkanya itu boleh kurang dari nilai yang akan kita cari, atau kalian 0 aja, yaitu nilainya harus sama persis dengan lookup value-nya atau nilai yang akan kita cari, atau negatif 1, atau dengan kata lain, nilai yang lebih besar dari nilai yang akan kita cari itu yang akan dikembalikan. Posisinya di mana? Tapi kalau untuk yang mengganti si VLOOKUP tadi, untuk match type-nya, kita pilih yang 0 tetap, yaitu persis sama lookup value. Nah, sebagai gambaran umum, fungsi match ini seperti apa? Kita balik ke Excel-nya tadi. Nah, di datanya teman-teman, itu belum saya berikan pada kolom Z, belum saya tambahkan grade profit match. Nah, ini sebagai contoh, kita nyari si customer name-nya itu ada di baris keberapa. Nah, jadi yang di sini yang sudah saya cari itu adalah customer name atas nama Aaron Bergman sama Aaron Hawkins. Aaron Bergman itu ada di baris nomor 309. Aaron Hawkins-nya ada di nomor 538. Nah, otomatis kalau seperti ini tadi, kalau kalian nyari grade profit-nya dari Aaron Bergman, pengen tahu dia rendah atau tidak, rendah rugi atau
yang lain, berarti kalian harus nyari nge-scroll sampai di baris ke 309. Kalau Hawkins sampai ke 538. Nah, sekarang si Aaron Smiling itu ada di nomor berapa sih? Atau di baris keberapa? Nah, kita cari pakai fungsi match, ya. Jadi di sini sama dengan match. Fungsinya tadi kan kita carinya adalah match dalam kurung lookup value-nya apa. Nah, karena kita carinya tetap customer name, berarti di sini kita kliknya di customer name, di Aaron Smiling yang kita cari, titik koma. Nah, lookup array-nya, kalau yang tadi kita carinya, kita blok dari G sampai S. Kalau yang ini kita cukup, sebagai contoh, kita cukup pakai di bloknya dari G. Ya, dari G aja, dari G1 sampai G terakhir. Sampai G796. Nah, di sini match type-nya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita pakainya 0. Kenapa 0? Karena kita pengen yang sama persis dengan nilai yang kita cari. Kita pengen tahu dia ada di baris keberapa. Nah, ternyata untuk yang Aaron Smiling, dia berada di baris ke-116. Kalau kita cek di baris 116, ini ya. Nah, di sini. Ini kan 116. Ternyata betul bahwa Aaron Smiling itu ada di baris ke-116 di sini. Ya, Aaron Smiling ada di baris 116. Kita balik ke sini lagi. Jadi misal kita cari yang Adam Hart. Adam Hart itu ada di baris keberapa? Adam Hart berarti kita sama dengan match. Buka kurung. Adam Hart tadi ada di sini. Adam Hart di V6, titik koma. Saya kasih kunci bintang aja ya. G2. Dari G1 boleh. G1 sampai G796. Terus match type-nya 0. Atau yang sama persis. Ternyata untuk yang Adam Hart itu ada di 206. Grade profit-nya adalah rendah. Kalau Adam Ceilings itu grade profit-nya rugi. Adrian bawahnya rendah juga. Ini kebetulan rendah, rugi, 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 rendah, rugi, rendah. Dan dari sini, oh ternyata Adam Ceilingnya ada di baris keberapa? Adam Ceiling ada di baris ke 396. Terus yang selanjutnya, untuk yang Adrian Barton, kalau kita nyari si indeksnya, itu kita dapatkan dia ada di baris ke 714. Jadi kalau pengen tahu grade profitnya dari Adrian Barton, berarti teman-teman kalau mau manual silakan di scroll sampai di baris ke 714. Ya. Jadi untuk index match itu tadi kalian mencari si customer name ini ada di baris keberapa pada kolom ke G. Itu fungsinya match. Jadi gampangannya itu kita pengen tahu posisinya tepatnya ada di mana. Itu fungsi dari match. Nah, seperti yang saya sampaikan, untuk penggantinya VLOOKUP, itu kita harus menggabungkan indeks dan match. Indeks sendiri itu apa? Indeks itu adalah terakhir ya. Untuk indeks itu adalah suatu fungsi
yang menampilkan nilai atau referensi sel pada persimpangan baris atau kolom tertentu dalam rentang yang ditentukan. Maksudnya adalah, jadi kalau kita sudah mendapatkan suatu baris tertentu dari nilai yang kita cari, misalkan tadi customer Adams, itu ternyata ada di baris 715. Saya pengen tahu grade profitnya dari baris 715 itu apa? Maka kita pakai fungsi indeks. Nah, indeks ini fungsinya atau rumusnya adalah sama dengan indeks buka kurung array, row number-nya berapa. Jadi array-nya sama seperti yang tadi, itu rentang data dari tabel. Terus row number-nya berapa? Row number itu seperti di VLOOKUP tadi, dia ada di nomor baris keberapa. Terus kolom number-nya itu adalah kolom keberapa, sama seperti yang tadi. Sama seperti yang di VLOOKUP. Tapi nanti yang di sini, match-nya untuk yang pengganti seperti di VLOOKUP itu masuk di row number. Kolom number-nya tetap semirip dengan yang tadi. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung ke sini, ya. Jadi, yang di sini saya pakai di kolom AA. Jadi, di kolom AA, itu saya pengen nyari grade profit dengan menggunakan indeks dan match. Ini yang dua atas sudah saya contohkan. Tapi saya contohkan ke yang Adam Sillings, ya, sama Adam Barton di sini. Nah, kita pakai fungsi indeks digabung dengan match untuk mencari grade profit-nya. Tapi kalau seumpama teman-teman mencari match-nya ada di kolom tersendiri, seperti ini tadi di kolom Z, maka kita bisa cuma pakai indeks. Jadi indeks, buka kurung, array-nya apa? Nah, array di sini, karena kita di sini adalah nyari grade profit, maka array-nya adalah kita di array-nya grade profit itu ada di kolom keberapa? Di kolom yang grade profit itu ada di kolom mana? Berarti di sini di kolom S. Maka array-nya itu dari S1 sampai S796. Titik koma, row number-nya itu kita pakai karena kita tadi ada Z yang sudah kita cari match-nya, maka di sini saya arahkan ke Z sampingnya, titik koma, kolom number-nya itu kalau hanya satu kolom yang teman-teman blok seperti ini, maka di sini boleh kalian tuliskan 0 atau 1. Itu akan menampilkan hal yang sama. Misalkan di sini saya tuliskan 0 ya. Saya enter. Jadi bacanya di sini adalah saya mencari nilai dari grade profit pada baris ke-396 pada kolom ke-0 atau kolom ke-1 di sini. Jadi indeks adalah di sini ada kita mencari di kolom S1 untuk baris ke Z7. Z7 isinya adalah baris ke-396. Kolomnya ke berapa? Kolom ke-1. Karena kita cuma hanya punya satu kolom. Kalau punya satu kolom, boleh teman-teman tuliskan 1 seperti ini, atau boleh dituliskan 0. Silakan. Nah, terkembalinya adalah rugi. Kalau kita compare
dengan kita pakai yang VLOOKUP, rugi dan rugi. Sama ya. Jadi kalau seumpama menampilkannya itu beda, misalkan di sini rendah, terus di sini terbilang rugi, maka harus dicek salah satu apakah fungsi kita yang ada di VLOOKUP yang keliru atau yang di grade profit yang keliru. Harus kita cek karena kedua nilai ini harusnya sama. Nah, kalau yang ini tadi kan kita langsung pakai match yang ada di kolom Z ya. Tapi misalkan yang di atasnya ini, saya mau langsung gabungkan si match sama indeks. Jadi di sini sama dengan indeks, buka kurung, array-nya tadi berapa? Tadi kan kita pakai array-nya di kolom S ya. Jadi saya kunci dulu S1 sampai S796 titik koma. Nah, row number-nya ini yang kita pakai match. Jadi di sini match, buka kurung, lookup value-nya tadi berapa? Lookup value-nya di sini kita pakai si customer name yang ada di sini, lookup value, titik koma, lookup array-nya kita dari G1 sampai dengan di G796. Match type-nya kita tadi mintanya yang 0. Atau yang exact match, atau yang harus sama persis. Kolom number-nya berapa? Sama seperti yang tadi, indeks tadi, kolom number-nya kita buat ya 0 atau 1, karena 1 kolom aja. Nah, di sini kita dapat, oh ternyata untuk Adam Hart, pas waktu kita menggunakan indeks match, kita mendapatkan, oh ternyata si Adam Hart grade profit-nya juga rendah. Ini berarti mereka sama-sama sesuai ya. Kalau Adam Bellavance ini berapa? Kalau kita tarik ke atas, oh ternyata rugi, sama ya. Jadi Adam Bella ini dapatnya rugi, baik dari VLOOKUP atau dari index match, dapatnya sama. Terus misalkan saya naikkan ke atas lagi, buat yang Aaron Smiling, dapatnya juga sama, dapatnya rugi. Nah, kalau yang di sini, yang tadi nggak ada namanya, kalau misalkan saya copy nih, yang ini tadi saya copy, saya paste di sini. Nah, kita nggak bisa dapat nilainya atau error lagi, karena si Tina itu tidak ada di customer name-nya. Jadi meskipun pakai VLOOKUP atau pakai index match, ternyata si Tina itu tidak ada di customer name. Makanya di sini terkopinya adalah NA, dikembalikannya NA. Sama saja dengan yang Adrian, sama-sama nilainya NA. Tapi kalau misalkan yang di Adrian Barton, kalau kita kopikan tadi yang di sini, kita copy ke sini. Oh, ternyata Adrian Barton dapatnya rendah, sama-sama rendah di sini. Kalau saya copy gini ke bawah, ntar ini saya copy, saya taruh di IME Bixby. Nah, di IME Bixby, oh ternyata si IME Bixby itu ada di baris ke-789, grade profit-nya rendah, dengan penjualannya adalah 1.736,53. Kalau saya mau Alex Avila, misalkan saya paste, oh ternyata si Alex Avila juga rugi dengan grade-nya 166, baris grade-nya.
di 166 dengan salesnya 1449. Ini kita belum nemu yang tinggi ya. Karena yang tadi waktu saya buat yang tinggi kayaknya cuma 2 orang aja. Jadi gitu ya. Untuk yang VLOOKUP, caranya tadi saya review lagi. Kalau VLOOKUP, teman-teman awalnya adalah sama dengan VLOOKUP, buka kurung, klik nilai yang kalian cari. Kalau yang di sini yang dicari adalah Aaron Bergman. Pada kolom V2, titik koma, kita blok. Untuk ring yang paling sebelah kiri itu adalah di customer name yang ada di tabel sebelah, berarti ada di G nomor 2, G2, sampai dengan S796. Jadi sampai dengan tabel, sampai di kolom ke S, baris terakhir. Jadi G2 sampai dengan S796. Terus titik koma, letak dari grade profit yang dari tabel yang di blok tadi itu ada di nomor 13, titik koma, 0. Itu kita dapat VLOOKUP-nya jadi rendah. Itu kalau kita pakai VLOOKUP. Kalau pakai index match, maka yang kita lakukan adalah sama dengan indeks. Terus indeksnya apa? Indeks dari grade profitnya dulu. Jadi indeks buka kurung. Kita blok untuk si kolom. Bentar. Kita blok untuk si kolom grade profit yang di sini, yang di kolom S. Terus titik koma, match, buka kurung V2, kita mencari value dari si customer V2, titik koma, kita blok si G2 sampai G796, titik koma 0, tutup kurung, titik koma 1, boleh 1, boleh 0. Kalau ini saya ganti 0, maka tetap hasilnya rendah. Jadi untuk cari yang seperti ini, bebas teman-teman bisa pilih pakai VLOOKUP atau bisa pilih pakai indeks dan match. Kalau pakai indeks dan match, teman-teman bisa buat cari match-nya dulu di kolom yang berbeda, seperti yang di sini saya pakai kolom Z. Jadi di sini misalkan adalah match-nya, maka si grade profit-nya yang pakai indeks itu kita bisa ganti yang match di sini yang sudah kita cari, kita ganti dari Z2. Dapatnya, kok ini rugi? Nah, seperti ini. Oh, ternyata ini rugi. Betul enggak? Ternyata kan salah. Ya, karena si grade profit-nya kan di sini harusnya rendah. Ini rugi. Yang salah yang mana? Kita cek harusnya. Apakah betul ini? Kalau ini misalkan kita 1, dapatnya adalah rugi. 309 punya siapa? Kita cek dulu Aaron 309. Kita cek ya, 309 itu siapa di sini. Nah, di sini betul Aaron Bergman ada 309, tapi harusnya kan rendah ya teman-teman. Sehingga di sini mulainya harusnya bukan dari S2 tapi S1. Nah, karena yang di sini tadi kan kita mulainya dari S2. Kalau S2 tadi keluarnya adalah rugi. Kenapa kok bisa rugi? Karena pada baris 309 dari S2 itu berarti kan ada di baris ke 310 di tabel yang di sini.
Ya, padahal si Aaron Bergman itu letaknya ada di baris 309-nya, bukan di 310. Maka di sini kita ganti S2-nya jadi S1. Sama dengan rendah. Sama-sama rendah sudah. Oke, dari sini ada yang tanyakan? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, jadi nanti setelah ini, setelah saya tutup, teman-teman bisa coba-coba secara mandiri. Sekalian saya jadikan tugas nanti. Saya upload tapi barengan sama tugas yang kemarin ada banyak yang belum upload ya penyelesaian tugasnya. Saya tunggu untuk penyelesaian tugas yang kemarin dan untuk yang sudah mengerjakan tugas yang kemarin, maka besok bisa mulai dikerjakan tugas yang besok pagi saya upload dari ini. Jadi ini kan sisanya masih banyak nih ya. Dari baris ke 9, ini tadi kan saya ganti, harusnya kan bukan Tina ya. Dari baris ke 9 sampai baris ke 796, nilai dari grade profit, sales, sama apa ini? Profitnya, itu kan masih kosong semuanya ya. Jadi silakan nanti teman-teman coba secara mandiri sebagai tugas. Carilah grade profit pada kolom ke W ini, silakan dicari dengan menggunakan VLOOKUP. Salesnya juga dicari dengan VLOOKUP. Profitnya, khusus profit, silakan dicari dengan menggunakan indeks match. Ya, jadi profitnya ini teman-teman cari dengan indeks match. Sales dan grade profitnya kita cari dengan VLOOKUP. Nah, untuk yang kolom AA, ini teman-teman juga lanjutkan dengan grade profitnya. Kalian cari dengan indeks match. Boleh dibantu dengan Z. Kolom ke Z yang isinya adalah baris match-nya berapa. Atau bisa langsung ke kolom AA. Kalian langsung isi silahkan. Ya. Jadi yang belum mengumpulkan tugas keempat, silakan dikerjakan tugas keempat. Dan ini nanti silakan dikumpulkan di tugas kelima yang akan saya buat di Firlanda. Jadi nanti untuk yang W, kolom W di grade profit sama sales, itu silakan teman-teman lengkapi dari tabel yang sudah saya share di Firlanda. Itu silakan dilengkapi grade profitnya untuk setiap customer name-nya dengan menggunakan fungsi VLOOKUP. Untuk profitnya, silakan teman-teman tambahkan profitnya dengan menggunakan indeks match. Dan ditambahi terakhir grade profitnya pakai yang indeks match juga. Ini kan sudah saya beri contoh beberapa baris yang hasilnya ini ya. Oke, gitu aja untuk hari ini. Jika tidak ada yang ditanyakan atau ada yang ditanyakan, Izin bertanya, Bu. ya, Saya dari Prodi Tata Kota, ya. Fakultas Teknik. Ini, Bu, bertanya terkait saya kan apa lihat contoh di laptop, sedangkan di laptop itu tidak bisa dibuka, Bu, Firlandanya. Apakah mungkin ada apa itu, Bu? Saran dari Ibu apa dari teman-teman? Kalau di Android bisa, Bu, punya saya, akun saya. Tapi kalau di laptop itu tidak bisa masuk gitu. Apanya yang nggak bisa dibuka, Mas? Akunnya, Bu, masuk di mata kuliah Boleh saya eksplorasi dan big data. buka laptop enggak? Ini, Bu, buka. Bentar, ini coba ya. Saya coba di share screen. Bentar.
Saya setting dulu ininya. Saya stop share dulu. Ya, terus. Nah, ketika apa Bu? Iya. Munculnya seperti ini Bu. Mungkin Eh, passwordnya yang keliru bukan? Kalau nggak gitu tidak Bu. gimana? Kalau di Android saya pakai password ini ya bisa masuk, cuma kalau di laptop itu kurang tahu sih Bu kok kayak ada halangan gitu. Passwordnya Mas ada hurufnya apa enggak? Tidak ada Bu, angka semua. Pakai Angka semua. ya, pakai apa passwordnya itu pakai tanggal lahir itu Bu dari mitranya. Eh, boleh PM ke saya. Nanti saya coba buka dari laptop saya dulu Oke, baik Bu. ya. Oke, baik. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, ada yang lain, teman-teman? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan dari penjelasan saya, itu nanti video yang saya penjelasan hari ini saya akan upload seperti yang kemarin-kemarin. Jadi teman-teman bisa eh recall ulang dari penjelasan saya. Untuk hari ini terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullah. Oh ya, jangan lupa absen ya. Sama seperti yang kemarin silakan tuliskan di Q&A ya. Jadi nama sama NIM. Thank you semuanya.